Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ajiji dari kelas C2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengolahan data siswa di SMP Muhammadiyah 5 Kota Tangerang. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, konsep dasar sistem dan analisis. Yang ketujuh, definisi analisis. Yang kedelapan, definisi sistem. Yang sembilan, data dan pengolahan data. Dan yang kesepuluh, definisi data. Dan 11, definisi pengolahan data. Latar belakang. Penggunaan komputer dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan pada sekolah yang semakin besar dan berkembang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam bidang pengolahan data siswa misalnya, sistem dan peralatan yang digunakan akan sangat mempengaruhi pelayanan terhadap semuanya. Pengolahan yang baik akan memudahkan kesiswaan untuk memperoleh informasi yang up to date sehingga tepat dalam mengambil keputusan untuk memajukan sekolah. Semakin besar sekolah tersebut, maka data yang diolah pun akan semakin banyak. Data-data tersebut harus diolah secara cepat, tepat, dan akurat, ditambah dengan ketelitian dan keamanan yang lebih terjamin. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Dalam pembahasan laporan ini, saya akan memfokuskan pada beberapa masalah di bawah ini. Poin yang pertama, bagaimanakah proses pengolahan data siswa di SMP Muhammadiyah 5 Kota Tangerang? Poin yang kedua, apa saja permasalahan yang terjadi dalam pengolahan data siswa tersebut? Yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Dan di samping identifikasi masalah ini ada batasan masalah. Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok masalah yang ada, maka saya membatasi permasalahan yang ada. Poin yang pertama, proses pengolahan data ini membahas tentang pengolahan data masuk dan keluarnya siswa dalam sekolah. Dan yang kedua, tempat riset yang saya gunakan adalah SMP Muhammadiyah 5 Kota Tangerang. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan ini dilakukannya penulisan ini. Yang pertama, membahas pengolahan data siswa yang dapat mempermudah layanan sekolah kepada siswa dan orang tua siswa. Yang kedua, membahas sistem informasi pengolahan data siswa yang cepat dan tepat sehingga informasi yang didapat dengan mudah. Di samping tujuan ada manfaat. Poin yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui peran pengolahan data siswa, khususnya website dalam penyediaan informasi siswa-siswi yang masuk maupun yang keluar. Yang poin kedua, menambah pengetahuan tentang informasi data siswa beserta perannya dalam pelayanan siswa, khususnya dalam mengetahui beberapa siswa yang masuk dan beberapa siswa yang keluar. Metode penelitian. Yang pertama, wawancara. Metode yang pertama ini dilakukan saya adalah wawancara. Pada kesempatan ini saya melakukan dialog pada bagian kurikulum dan di bidang kesiswaan. Dan yang kedua adalah observasi. Dalam metode ini saya mengadakan pengamatan langsung pada bagian pengolahan data atau bagian pengolahan data siswa untuk mendapatkan data tentang sistem pengolahan data yang akurat yang terjadi dalam praktek sehingga hasil dapat digunakan sebagai dasar penelitian
yang lebih spesifikasi. Lalu di sini ada studi pustaka. Metode yang ketiga yang dilakukan saya adalah studi pustaka. Di sini saya mengacu pada buku atau modul yang didapat selama kuliah dan melalui buku-buku yang saya lihat dalam perpustakaan. Yang keempat adalah dokumentasi. Metode yang terakhir adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini menjelaskan tentang proses dan data yang masuk ke dalam sistem. Lalu di sini ada konsep dasar analisis dan sistem. Istilah dasar sistem sekarang ini adalah banyak orang berbicara mengenai sistem perbaikan, sistem kepegawaian, sistem administrasi, sistem akuntansi, dan masih banyak lagi. Bentuk sistem yang ada sekarang ini sebuah sistem yang terdiri dari atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya pengolahan data keluaran, sehingga dalam konsep dasar ini penulisan hanya ingin menjelaskan mengenai sistem, karakteristik sistem, dan klasifikasi sistem. Lalu di sini ada definisi analisis. Definisi analisis berdasarkan pendapat para pakar analisis adalah sebagai berikut. Menurut Witten, analisis adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Kedua, menurut Yakub, analisis dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas atau business user, proses bisnis atau business proses, ketentuan atau aturan atau business rule, masalah dan mencari solusi atau business problem and business solution, dan rencana-rencana perusahaan atau business plan. Lalu di sini ada definisi sistem. Definisi sistem berdasarkan pendapat para pakar sistem adalah sebagai berikut. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dengan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Dan poin yang kedua, menurut Yogianto, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Menurut Jimmy Leguel, sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit yang lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Lalu ada data dan pengolahan data. Definisi data. Menurut Agus Mulyanto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Kesatuan nyata, fact and entity adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Dan yang kedua, menurut Evi Indriani dan Humdiana, data adalah fakta-fakta, simbol atau karakter, data mentah atau observasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu. Misalnya, temperatur sekarang, harga suatu suku cadang, dan umur Anda. Semua itu adalah data. Definisi pengolahan data. Menurut Kristanto, pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna. Dan lebih berarti berupa suatu informasi semakin banyak. Data dan kompleksnya aktivitas pengolahan data dalam suatu organisasi, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil, maka metode pengolahan data
yang tepat sangat dibutuhkan. Salah satunya metode untuk pengolahan data adalah dengan media pengolahan data yang menggunakan komputer. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.